Karena suatu kabar buruk, perilaku suatu bangsa bisa mengalami perubahan secara drastis. Contohnya adalah kabar tentang terjangkitnya 2 orang akibat virus corona di Indonesia. Apalagi sekarang sudah ada beberapa korban jiwa. Dari gaya bersalaman menjadi berubah, pemakaian antiseptik menjadi semakin sering, memakai masker, bahkan ada yang menjadi sangat ketakutan sehingga segera memborong berbagai kebutuhan pokok dalam jumlah yang sangat banyak. Semua itu terjadi sebagai akibat beredarnya kabar buruk. Tentu saja semua itu dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga dan melakukan antisipasi agar tidak tertular. Tapi dari hal ini saja, saya mulai berpikir, mengapa kabar buruk justru memberi dampak yang besar dan dengan cepat menular? Sedangkan saat mendengar suara Tuhan atau firman-Nya, kita justru berbantah-bantah, tidak percaya, dan bahkan tidak berubah sama sekali. Kalaupun berubah, perubahannya terjadi dengan sangat lamban. Ada yang salah dengan diri kita. Kita telah menjadi orang yang begitu reaktif ketika mendengar kabar buruk, daripada cepat meresponi ketika suara Tuhan datang dalam hidup kita. Saya mendapati, itulah kebiasaan buruk yang pernah dilatih oleh dosa sewaktu kita menjadi budak dosa. Di dalam alam bawah sadar kita telah terbangun sistem reaktif terhadap kabar-kabar buruk. Dan di saat yang sama, sistem ketaatan terhadap pekerjaan roh dan firman jadi seperti dilumpuhkan. Inilah yang membuat kita jadi serupa dengan dunia atau mudah dicetak oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang ada. Oleh karena itu, kita perlu membongkar akal budi kita untuk dilatih ulang oleh pekerjaan firman dan rohnya. Imajinasi, logika ilahi, asumsi, persepsi, serta motivasi hati harus kembali diselaraskan oleh suara Tuhan. Jadi hidup kita tidak lagi digerakkan oleh roh-roh dunia, termasuk roh ketakutan. Melainkan kehidupan kita bisa sungguh-sungguh memanifestasikan diri sebagai anak Allah. Tiba-tiba saya jadi teringat kisah Yesus yang menyembuhkan orang kusta dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 12-13. Alkitab mencatat, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Kekasih Tuhan, Yesus telah melakukan suatu tindakan yang berisiko karena menyentuh orang yang sakit kusta. Sebab virus penyakit ini bisa saja menular lewat sentuhan fisik secara langsung. Itulah sebabnya orang kusta pada zaman itu harus diasingkan. Tapi Yesus sebagai anak Allah tidak pernah berimajinasi dirinya bakal tertular. Bahkan tidak pernah terpikir sedikit pun akan bisa tertular dan tidak berasumsi serta tidak berpersepsi bahwa dirinya bisa tertular. Tidak terbersit sedikit pun di pikiran Yesus. Justru yang ia rasakan adalah Bapa di sorga berkehendak menyembuhkan. Ia melihat Bapa bergerak dan ia pun turut bergerak. Jadi ia berpikir bahwa dirinya adalah solusi, jawaban, dan siap menghadirkan mujizat untuk orang kusta tersebut. Dan menjadi roh yang menghidupkan, lalu menelan segala penyakit dalam kemenangan. Jika mau jujur, seringkali respon kita sangat berbeda jika dibandingkan dengan Yesus dalam menyikapi adanya suatu penyakit atau virus. Reaksi kita masih sama dengan reaksi dunia ini, bukan respon sebagai anak Allah. Saya jadi paham, perombakan akal budi kita harus tuntas dan kontras. Bahkan harus ekstrim. Ibarat bandul tidak boleh ada di tengah-tengah antara manusiawi dan kebenaran. Harus sepenuhnya ada di kebenaran. Tidak boleh ada percampuran. Apalagi sampai dikendalikan oleh berbagai ketakutan. Tidak, kita adalah anak Allah. Pikiran, perasaan,
dan kehendak kita harus merepresentasikan keberadaan sebagai anak Allah. Sekali lagi, bukan juga berarti kita harus dengan gagah mendatangi orang-orang dengan penyakit menular tersebut. Jangan salah memahami saya. Saya menegaskan, hiduplah seperti Yesus yang hanya bereaksi saat ia mendapati Bapa bergerak dan bertindak. Ia tidak pernah meresponi pergerakan apapun yang berasal dari dunia ini. Dari hal ini, saya sungguh termotivasi untuk menggembleng diri saya untuk senantiasa membaca firman, mendeklarasikan firman, dan memenuhi hati serta pikiran saya hanya oleh firman. Hanya firman dan firman dan firman saja. Bandul pikiran saya tidak boleh ada di tengah, tapi harus ekstrim berada pada posisi melekat pada firman-Nya, percaya pada firman-Nya, dan hanya melakukan firman-Nya. Hanya digerakkan oleh firman saja. Tidak boleh yang lain. Itulah jalan satu-satunya untuk hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin.